Dia misalnya maju ke depan, waduh nanti orang akan ngetawain saya. Sebelum maju nih, dia udah bayangin, waduh gimana nanti kalau saya blocking, nggak bisa ngomong. Gimana nanti kalau orang ngetawain saya. Nah, itu kecemasan. Nah, kecemasan ini juga bisa berkembang dari rasa takut yang tidak teratasi. Kita masuk ke dampaknya nih, Bu Astrid. Apabila anak ini dibiarkan dengan ketakutannya, orang tuanya nggak peka gitu, anak saya ternyata takut gitu ya. Apa dampaknya terhadap masa remaja dia atau bahkan ketika nanti dia sudah dewasa? Ya, yang paling simpel Mbak Rara, penakut. Jadi anak yang penakut, segala takut ini, takut itu, takut gitu kan ya. Terus kalau tampilan sehari-hari mungkin jadi kurang pede juga, ini nggak berani, itu nggak berani. Itu yang paling biasa, yang paling ringan. Nah, yang kemudian masuk ke gangguan, jadi anak pencemas. Kan bedanya takut sama cemas itu, kalau takut, subjek yang ditakuti itu ada dan kelihatan. Katakan misalnya saya takut jalan keluar rumah saya, keluar pagar, karena di tetangga sebelah ada anjing galak. Nah, itu namanya takut, gitu ya. Tapi kalau cemas, takutnya tuh nggak ada subjeknya, adanya di imajinasinya. Itu yang misalnya terjadi kalau orang mau presentasi. Dia misalnya maju ke depan, waduh nanti orang akan ngetawain saya. Sebelum maju nih, dia udah bayangin, waduh gimana nanti kalau saya blocking, nggak bisa ngomong. Gimana nanti kalau orang ngetawain saya. Nah, itu kecemasan. Nah, kecemasan ini juga bisa berkembang dari rasa takut yang tidak teratasi. Jadi prinsipnya, seseorang itu merasa tidak mampu menangani satu situasi. Kan begitu? Kan tadi kalau kita mundur ke segmen sebelumnya, supaya orang bisa mengatasi rasa takut, dia mesti dikasih rasa mampu. Aku mampu mengatasi ini. Dan pada anak-anak itu diberikan secara langsung, secara konkret, karena anak belum bisa abstrak, kan gitu Mbak Rara. Nah, kalau tidak dikasih itu, berarti kan rasa mampunya itu tidak tumbuh. Akibatnya kalau kita pakai metafora, kayak orang masuk ke hutan, tapi nggak dikasih alat untuk membuka jalan, kan gitu. Nah, jadi semua kan jadi menakutkan, semua dia jadi ragu-ragu ya, jadi merasa nggak aman dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Jadi sebetulnya ini kalau buat saya ya kesalahan parenting juga kalau orang tua sampai menyebabkan anak jadi anak yang penakut. Saya biasanya ini potong kompas gitu ya. Saya biasanya kalau punya klien kemudian dia cerita sesuatu, saya tanya, ibunya galak atau bapaknya galak, terlalu banyak dilarang atau terlalu banyak ditakuti, rata-rata jawabannya iya gitu. Iya, gitu kan. Nah, kalau dia udah gede, bisa sih dihapus rasa takutnya, tapi butuh waktu kan Mbak Rara. Itu kan udah berkembang jauh ya, gitu kan. Ya, kayak misalnya gini, saya tahu hantu itu nggak ada, tapi saya selalu merasa ada hantu di dekat saya itu, gitu kan. Jadi perasaan itu nggak bisa hilang, Bu. Walaupun kalau saya sedang diam, saya lagi tenang gitu, saya bisa bilang sama diri saya, nggak ada kok hantu itu cuma ada di bayangan saya. Tapi misalnya begitu saya jalan di lorong sendirian gitu, langsung bulu kuduk berdiri, ada hantu nanti depan saya kan gitu. Nah, jadi kan ada mekanisme psikologis yang dalam tanda kutip berkembang di dalam dirinya kan gitu Mbak Rara. Nah, itu yang barangkali kita mesti bantu kalau memang mau dibantu dan nggak gampang. Itu udah terbangun menjadi kebiasaan yang cukup berakar kan gitu Mbak Rara. Oke, saya tertarik nih bahas tadi yang Ibu Astrid katakan, biasanya kalau ada klien datang anaknya pemalu atau penakut, orang tuanya galak nggak gitu. Nah kalau galak, biasanya kalau galak nih modelnya pasti udah nggak apa-apa, berani aja masuk situ, nggak apa-apa, gelap, dibiarin gitu ya. Atau yang satunya mungkin dia yang sabar, yang oh ya udah kalau takut sini aku temenin. Nah ini sebenarnya yang mana yang benar nih? Yang membiarkan dia ya udah dicoba, atau yang ini yang sayang nggak mau dia takut ditemanin, tapi dia nggak akan berkembang gitu. Jadi gimana nih Bu Astrid? Sebenarnya startnya mulai dari yang tadi yang saya temenin dulu. Jadi kembali lagi kita bicara umur kecil ya Mbak. Iya, Jadi betul. kamu takut, ayo sama-sama mama yuk masuk dalam ya. Terus dia masuk, kita pegang kan tangannya, jalan pelan-pelan. Terus kita bilang, udah sampai di dalam kita bilang, nah sayang kita sampai di sini. Apa yang kamu takutin? Kamu sama mama loh di sini, nggak ada apa-apa tuh. Terus kalau perlu kita keliling tempat itu gitu kan, nggak ada apa-apa. Jadi satu kali dia masih oke, nggak ada apa-apa. Yang kedua kali kita bilang, ayo bareng mama lagi. Mungkin yang kedua kali tangannya nggak dipegang, gitu kan? Kamu sendiri, mama di sini, gitu ya. Yang ketiga kali mungkin kita bisa bilang, masuk deh, mama tunggu di luar, gitu kan. Jadi artinya kita kembangkan rasa mampunya, bahwa memang nggak ada apa-apa, gitu.
tapi bukannya Oke. dimarah-marahin gitu, Bukannya Mbak. dimarahin ya. Oke. Takut anak yang Ada. belum ngerti kan gitu ya, dimarahin Oke. pisan Ada gitu ya. tahapannya ya. Baik. Mm-mm.